Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat nih. Sehat iman, sehat Islam, sehat ihsan. Sehingga kita dapat beraktivitas seperti mana biasa, seperti mana kala biasa. Selawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan ke baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikutnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dimanapun kalian berada. Di dalam jumpa pertama ini di metode pembelajaran uh, Al-Quran Hadis, uh, sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyatin sholihah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran, kita siapkan buku pembelajaran Al-Qur'an Hadis ya. Modul tarbiyah Al-Qur'an Hadis ya. Semester pertama di tahun pertama. Di tahun 2020 ini pembelajaran pertama ya, diadakan oleh sekolah, diselenggarakan oleh sekolah, yakni 3 mata pelajaran agama yang dipusatkan kepada Al-Quran Hadis, akidah, akhlak, dan fikih ya. Kita buka yuk sama-sama bab yang pertama, yakni pengertian Al-Quran dan bukti autentiknya. Sebelum kita buka pengertian Al-Quran, di sini ada tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ahli. Yang kedua, menjelaskan bukti keautentikan Al-Quran dari segi keunikannya, keunikan redaksinya. Yang ketiga, menjelaskan bukti-bukti keautentikan Al-Quran dari segi sejarahnya. Yang keempat, menjelaskan bukti-bukti keautentikan Al-Quran dari segi kemukjizatannya. Yang kelima, menunjukkan perilaku orang yang meyakini kebenaran Al-Quran. Baik, kita buka yang berikutnya. Pengertian Al-Quran. Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keautentikannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dipeliharanya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah siapa? Allah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula. Siapa kami itu? Allah yang memeliharanya. Allah yang memeliharanya. QS Al-Hijr ayat 9. Demikianlah Allah menjamin keautentikan Al-Quran. Jaminan yang diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatahuannya, serta berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Dengan jaminan ayat di atas, setiap muslim percaya bahwa Al-Quran yang dibaca dan didengarnya sekarang tidak berubah sedikit pun dengan Al-Quran yang pernah dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Berikut ada pemikiran kita, apa sih
yang ada di benak kalian tentang Al-Quran? Apa yang kalian tahu? Apa yang kalian ketahui tentang kebenaran Al-Quran? Apa bukti-bukti kebenaran Al-Quran? Nah, kita lihat di sini. Itu pertanyaan-pertanyaan tentang Al-Quran. Kita bahas pengertian Al-Quran menurut bahasa dan etimologi. Secara etimologi, Al-Quran merupakan masdar dari kata kerja qara'a yang berarti yang bermakna ta'la. Keduanya berarti membaca atau memakna jam'a, yaitu mengumpulkan, mengoleksi. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang lafaz Al-Quran. Sebagian berpendapat bahwa lafaz Al-Quran dibubuhi huruf hamzah. Sebagian yang lain berpendapat bahwa lafaz Al-Quran tersebut tidak dibubuhi huruf hamzah. Imam Asy-Syafi'i, Al-Fara, dan Al-Syar'i termasuk di antara para ulama yang berpendapat bahwa lafaz Al-Quran ditulis tanpa huruf hamzah. Menurut Imam Asy-Syafi'i mengatakan lafaz Al-Quran yang terkenal itu bukan mustaq atau bukan pecahan dari akar kata apapun. Dan bukan pula lafaz yang berhamzah. Lafaz tersebut sudah lazim digunakan dalam pengertian kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurutnya, Al-Quran bukan berasal dari kata qara'a, yaitu membaca. Sebab, jika Al-Quran berasal dari kata qara'a, berarti setiap yang dibaca dapat dinamakan Al-Quran. Nah, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Dan menurut para ahli yang bernama Al-Fara berpendapat bahwa lafaz Al-Quran adalah mustaq, yaitu pecahan dari Qur'ani, ya, dari Qur'ani, pecahan dari Qur'ani. Bentuk jama dari qarinah yang berarti kaitan. Karena setiap ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling berkaitan. Oleh karena itu, huruf nun pada akhir lafal Al-Quran adalah huruf asli, bukan tambahan. Nah, ini menurut Al-Fara. Adapun para ulama yang berpendapat bahwa penulisan lafal Al-Quran dinamakan dengan huruf ditambah dengan huruf hamzah di tengahnya, ialah An-Jazan, Al-Liani, dan jamaah lainnya. Menurut An-Jazaj berpendapat bahwa lafal Al-Quran ditulis dengan huruf hamzah di tengahnya berdasarkan pola waz, fu'lan. Lafal tersebut merupakan mustaq dari akar kata kor'un yang berarti jam'un. Ia mengetengahkan contoh Quri'al mau'ul fil haudi yang artinya air dikumpulkan dalam kolam. Jadi menurutnya Al-Quran berasal dari kata Qur'un yang berarti jam'un. Dengan alasan bahwa Al-Quran mengumpulkan atau menghimpun intisari kitab-kitab suci terdahulu. Nah. B. Menurut Al-Liyani mengatakan lafaz Al-Quran ditulis dengan huruf hamzah. Di tengahnya berdasarkan pola kufran dan merupakan pecahan dari akar kata qara'a yang bermakna tala. Selain dinamakan Al-Quran, masih banyak lagi nama-nama yang diberikan kepada kitab yang berisikan kalamullah tersebut. Berikut
beberapa nama. Nah, beberapa nama-nama Al-Quran. Yang pertama, lihat sini. Yang pertama, Al-Quran dinamakan Alkitab. Artinya tulisan yang lengkap. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang artinya kitab, yaitu Al-Quran. Ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Jelas. Sudah jelaskan, Al-Quran itu tidak ada keraguannya. Ya kan? Yang B, Al-Quran dinamakan Al-Furqan. Artinya pembeda hak dan yang batil. Dijelaskan di dalam firman Allah surat Al-Furqan ayat yang pertama. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan. Apa Furqan? Quran. Kepada hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad. Agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jin dan manusia. Ya udah jelas. Al-Quran. Al-Furqan. Ya. Yang C, Al-Quran dinamakan At-Tanzil. Artinya yang diturunkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat 80 yang artinya diturunkan kepada Tuhan seluruh alam. Wah, subhanallah. Jelas sudah. Buktinya sudah jelas, sudah nyata Al-Qur'an, ya kan? Yang di Al-Qur'an dinamakan Az-Zikr. Az-Zikr artinya peringatan. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr, ya, artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Siapa kami? Allah. Dan pasti kami pula yang memeliharanya. Siapa? Allah. Oh, ya Allah. Jelas kan? Itu Al-Quran. Yang selanjutnya, Al-Quran dinamakan Ar-Ruh. Artinya ruh. Jelas. Ya kan? Dijelaskan di dalam firman Allah. Dalam surat Asy-Syu'ara. Ya kan? Di dalam surat Asyur ayat 52. Wah, udah jelas banget di sini. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu siapa? Muhammad. Ruh. Apa itu ruhnya? Al-Quran. Dengan perintah kami. Siapa kami itu? Allah. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab, yaitu Al-Quran, dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Surat As-Sur ayat 52. Jelas, ya kan? Yang F. Al-Quran dinamakan Asyifa, artinya obat. Nah, ini Al-Quran obat. Dan Al-Mau'ijah, artinya nasihat. Dijelaskan di dalam surat Yunus ayat 57 ini. Artinya, wahai manusia, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran apa itu? Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Subhanallah. Jelas Al-Quran sebagai obat. Di dalam Al-Quran semua ada kejelasannya tentang makhluk
ciptaan Allah, tentang alam semesta, semua ada di dalam Al-Quran. Semuanya lengkap. Al-Quran lah penyempurna semuanya. Yang di Al-Quran dinamakan Al-Huda, artinya memimpin atau memberi petunjuk. Dijelaskan di dalam Al-Jin. Wah, ini surat Al-Jin. Ayat 13. Yang artinya, dan sesungguhnya ketika kami, jin, ya, mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Ya Allah, jelas. Ya. Selanjutnya, Al-Quran dinamakan Al-Hikmah, artinya kebijaksanaan. Dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 39. Yang artinya itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Siapa? Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang Al-Quran dinamakan Al-Hukm. Artinya keputusan. Dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 37 yang artinya, dan demikianlah kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan menolong engkau dari siksa Allah. QS Ar-Ra'd ayat 37. Jelas di dalam Al-Quran. Itulah nama-nama Al-Quran yang betul-betul membuktikan kepada seluruh manusia bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu supaya manusia itu mengimani Al-Quran dan selalu menjaga Al-Quran. Bahkan Al-Quran tidak berubah dari zaman Nabi sampai sekarang, nggak ada perubahan. Tulisannya tetap bahasa Arab. Iya kan? Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Hanya Al-Quran lah yang tidak berubah dari zaman ke zaman. Baik ya, anak-anakku yang berbahagia, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan di pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga akan menjadi petunjuk bagi kita di akhir zaman nanti, sebagai pedoman kita, dan semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini, ya, bukan berarti pertemuan yang terakhir, masih berkelanjutan terus dan terus dan terus. Kita nggak cukup di dalam menuntut ilmu, tidak cukup sampai di sini, terus dan terus dan terus. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Apabila ada yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan tidak lupa nanti ketika kalian menyimak materi, tolong diperhatikan absensi di dalam pembelajarannya. Absensi, terus tugas-tugasnya dan batasan waktunya. Tolong diperhatikan itu, jangan sampai kalian tertinggal, jangan sampai kalian tidak mengisi absen. Itu sangat penting. Walaupun kalian menyimak tapi nggak mengisi absen, dianggap tidak mengerjakan dan dianggap tidak menyimak pembelajaran. Ya, kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.